Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan dalam program bulan Ramadan, bulan spesial dengan topik serba-serbi Quran bersama Syekh Ridho Daud. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana, kaifa haluk? Bikhair. Alhamdulillah, Bikhair. Syekh. Kita sudah 13 episode ya, Syekh ya? 13. 13, sekarang 14. Ini 14. Ya, sekarang 14. Insya Allah. Separuh Ramadan udah habis. Hampir, sudah separuh Ramadan. Alhamdulillah. Nah, Syekh, episode kali ini kita mau bahas apa nih? 7 ahruf Ya, 7 dan kiroah ya, Syekh ya? Iya. Ini penting, Syekh. Ini penting. Karena mungkin tidak semua saudara muslim kita mengetahui. Ya, jadi kita mungkin harus mendengar dari Syekh Ridho apa itu 7 ahruf dan kiroah. Karena, mohon maaf Syekh ya, ini juga sering dipakai oleh musuh-musuh Islam untuk menyerang Quran. Artinya mereka bilang Quran banyak versi katanya. Bahkan ada yang bilang 26 versi, ada yang bilang 32 versi, bahkan ada yang bilang 36 versi. Nah, kita sekarang mau mendengarkan penjelasan dari Bukan Syekh penjelasan Ridho. Bismillah, Alhamdulillah, Ya. wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Biar pertemuan kita kali ini lebih efek, lebih ada manfaat dari pemirsa, saya akan mentukar peran di pertemuan kita. Apa masalah mereka tentang Ya. 7 huruf? Saya bertanya. Kalau untuk 7 huruf Ya. mungkin tidak dipermasalahkan. Ya. Tetapi yang dipermasalahkan adalah kiroahnya. Qiraah. Mereka tidak tahu kiroah. Mereka taunya Hmm. Quran juga banyak versi. Nanti ada Kata mereka. kata mereka. Ada mushaf hafaz ya, atau mushaf waras, atau kolun dan sebagainya. Jadi menurut mereka Quran juga banyak versi katanya. Karena di agama Nasrani mereka punya Bible dengan begitu banyak versi. Versi ya, bukan terjemahan sih. Kalau terjemahan adalah pilihan kata-kata dari penerjemah sesuai dengan bahasa mereka gitu. Tetapi kalau versi di dalam kitab mereka ada kitab yang jumlah kitabnya misalnya 66 kitab. Ada kitab lagi yang 73 kitab. Jadi kalau tadi 66 itu Protestan, Katolik 73 kitab, nanti ada Ortodoks 78 kitab. Nanti ada yang Ethiopia 81 kitab. Nah, sedangkan di Quran kita kan semua di seluruh dunia Quran sama 114 surah. Ya, betul ya. 114. Mungkin jumlah ayatnya ada penomoran yang sedikit berbeda. Ya. Penomorannya saja. Ya. Tapi jumlah ayatnya semua sama. Nah, itu yang mereka tuduh ke Islam bahwa di Islam juga Qurannya banyak versi begitu. Tetapi sebenarnya kan yang disebut dengan versi ini versinya hanya variasi bacaan. Ya. Membaca dengan cara yang bervariasi begitu. Bukan artinya berbeda jumlah suratnya, jumlah ayatnya ataupun maknanya, apalagi sampai berbeda ketauhidannya. Tetapi kalau di Nasrani dari beberapa kitab ini menimbulkan akidah yang berbeda sih. Ada yang percaya dengan Trinitarian, ya, ada yang percaya dengan Unitarian, ada yang percaya dengan Oneness. Nah, itu nanti mungkin bahasan lain lah. Sekarang yang ingin saya dengar dari Syekh Ridho adalah mengenai 7 ahruf dan kiroah ini. Gitu sih. Iya, kalau di sisi Farsi, saya mau menarik perhatian pemirsa. Ada kata Farsi di dalam Al-Quran seperti istabrak. Kata istabrak itu kata digunakan saat Allah mendeskripsikan al-jannah, surga. Dia bilang Allah Subhanahu wa taala berfirman istabrak. Istabrak itu macam kain istabrak di dalam surga. Kata ini diambil dari Farsi. Tapi ini bukti benar bahwa kurikulum atau sistem paling kuat. Kenapa? Kalau kita lihat, kita menggunakan laptop, menggunakan HP, dia dikerja melalui operating system. Iya, betul. Operating system itu diciptakan oleh Microsoft. Microsoft
itu dianggap sistem biar saya menggunakan alat. Bukan alat kerja sendiri, tapi dia kerja melalui operating system, software. Betul. Operating system itu ada kurikulum. Kurikulum di Bill Gates atau Microsoft ada option atau service namanya service back. Yang ahli komputer akan paham. Service back artinya apa? Kalau ada kesalahan bisa komunikasi. Kesalahan di mana? Di sistem, di Windows, lalu operating system. Jadi dia lebih kuat dan tersebar di seluruh dunia. Karena dia membolehkan berinteraksi sama orang lain. Bisa mendengar pendapat orang lain. Apalagi kalau Allah yang menciptakan kurikulumnya. Pasti dia membuka jalan untuk semuanya peradaban dunia. Sebagai manusia. Contoh dari Stabrak. Karena mereka bilang, contoh dari Stabrak. Bentuk masjid yang sekarang di seluruh dunia. Dia terbentuknya dari mana? Dari peradaban Arab? Tidak. Peradaban Arab ruang tanpa atap. Hanya. Seperti Makkah. Seperti Al-Masjid Al-Nabawi. Itu peradaban apa namanya? Gudang atau gudun Arab. Tapi apa yang membuat dia memasuki peradaban Farsi? Membuat kubah. Tidak pernah di Arab. Dan memasuki ma'zanah yang seperti pen. Bentuk ini dari beradaban Turki. Ada dua ma'zanah pada saat yang sama. Ada dua ma'zanah dari Mesir. Zaman Mamalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolehkan semuanya beradaban aktivitas kegiatan manusia ditambah kurikulumnya. Dikasih apalagi kalau di dalam Al-Quran. Al-Quran paling kuat sampai membolehkan menggunakan hasil kegiatan Farsi, hasil kegiatan kata di sini, kata di sana, semuanya. Begitu juga sama 7 huruf. Begitu juga sama 7 huruf. 7 huruf dimuncul kapan? Pada tahun 8 atau 9 dan 10 Hijriyah. Saat peristiwa yang paling terkenal Umar sama sahabat yang fight karena beda bacaan Al-Quran. Menarik perhatian kamu, beda bacaan itu karena orang sahabat yang fight sama Umar baru masuk ke Islam beberapa bulan saat itu. Dan dia turun dari Quraisy. Umar turun dari Quraisy. Jadi mereka fight padahal mereka ada tabrak karena bahasa ini atau cara baca Al-Quran beda. Beda kenapa? Apa dia Quran atau tidak? Padahal mereka turun dari Quraisy. Sama-sama Quraisy. Sama-sama Quraisy. Jadi harus dia paham. Tapi saya juga Rida saat suatu hari pergi ke Surabaya. Dapat orang ngobrol sama orang lagi, 2 orang. Dari waktu kuat dia bilang G. Saat itu saya tidak paham G itu artinya. G. Lalu dia bilang mangga. Nanti saya paham. Saya bertanya orang di Jakarta, apa arti G? Dia bilang ya. Apa arti mangga? Ya salam. Ya oke, salam. Itu mangga. Jadi orang yang di Jakarta tahu. Orang yang di Surabaya jauh 1 jam setengah naik pesawat. Tahu juga. Tapi ada sedikit yang kurang. Yang rakyat atau penduduk Indonesia tidak paham. Pada dasar 7 huruf sama seperti itu. Contoh. Malaysia. Saya pergi ke Malaysia. Mereka kasih seperti apa? Siapa. Mana? Padahal mereka turun dari Melayu. Daraniyah Melayu. Bisa memahami? Bisa memahami. Gak masalah? Nah, jadi contoh 7 huruf sama Melayu. Sama Melayu juga. Ada beda. Karena
Zaman Utsman, saat dia mengkodifikasi Al-Quran, dia naik mimbar dan bertanya, wahai orang beriman, mana yang pernah mendengar hadis 7 huruf? Banyak yang berdiri mau saksi. Oh, Utsman. Oh, saya juga saksi. Jadi hadis, jadi hadis 7 huruf kuat. Mutawatir. Mutawatir. Gak ada ragu-raguan di hadis itu. Tapi Muhammad berdoa sallallahu alaihi wasallam, berdoa biar Allah Subhanahu wa taala menurun Al-Quran dari awal sampai akhir. Biar menkumpul. Dimuncul di akhir zaman Muhammad 2 tahun karena apa? سورة يعني وإذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. An-Nasr. سورة النصر kan banyak masuk. Banyak masuk Islam. Banyak masuk. Jadi Muhammad membaca Al-Quran dengan secara laga dan kosakata pribadinya. Ketemu sama saya dia bilang G. Ketemu sama Anda mangga. Ketemu sama dia siap tuh. Semuanya bahasa Arab, semuanya Quran, semuanya turun dari Allah atas Muhammad. Tidak ada masalah pada dasar. Sampai buku Abdullah bin Mas'ud. Tapi sebentar ya, sebelum bahas buku Abdullah bin Mas'ud itu kan pada waktu hadis yang menceritakan sahabat Umar membawa sahabat lain yang membaca Quran dengan berbeda, kemudian kan dibawa ke Rasulullah kan? Dua-duanya disuruh baca kan? Dan dua-duanya dibetulkan oleh Rasulullah kan? Betul. Berarti dua-duanya diterima kan? Dua-duanya apa? Diterima. Sama. Diterima. Iya, diterima sama. Bedanya bagaimana? Biar pemirsa paham. Iya, silakan saya. Anda baru mengingatkan saya sebelum kita rekam. Di Mesir baca apa? Malik atau Maliki? Dua baca itu bedanya. Dianggap beda? Enggak. Kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Malik Yaumiddin atau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Malik Yaumiddin. Sama ya? Sama. Karena maksudnya apa? Maksudnya satu. Itu siapa? Raja. Allah. Ya, maksudnya yang dimaksud Allah. Tapi kalau diterjemahkan yang satu raja, yang satu penguasa. Maksudnya beda tulis, beda arti. Beda tulis, beda arti. Tapi satu maksud. Boleh. Yang dimaksud tetap Allah SWT. Boleh di dalam apa? Boleh di dalam 7 huruf. Salah satu keundan-undan di 7 huruf. Dua kata. Satu, artinya beda, maksud satu. Jadi yang dimaksud itu adalah perbedaannya adalah hanya variasi bacaan ya. Hanya variasi, hanya adat istiadat, hanya pikiran, hanya budaya. Mungkin seperti kata di bahasa Inggris kan juga ada begitu ya. Bahasa Inggris kan ada juga kalau bicara color, tulisannya kan ada C-O-L-O-R. Ada juga yang menulis C-O-L-O-U-R. Bagus. Betul ya? Digunakan U. Belum lagi nanti kalau misalnya orang Eropa misalnya. Mereka bicara Friday. Tapi kalau di Australia apa? Friday. Gitu. Friday, ya Allahu Akbar. Tapi kan itu sama. Itu hanya variasi bacaan. Variasi bacaan. Ibn Abbas itu yang dianggap terjemahan Al-Quran. Orang ulama di tafsir. Ibn Abbas yang dibarakah oleh Muhammad. Suatu hari dia bilang, saya tidak pernah tahu arti fatir. Subhanallah, fatir as-samawati wal ardh. Ibn Abbas. Kapan ya Ibn Abbas kamu paham? Saat dia melihat 2 orang Badui jauh di pasir, di gunung pasir, jauh. Fight karena berkelahi. Fight kenapa? Karena sumur. Mereka bilang apa? Saya yang menfatir sumur ini. Dia baru paham. Kata fatir. Siapa itu? Ibn Abbas. Yang dianggap terjemahan Al-Quran. Jadi Al-Quran luas banyak. Kosakatanya, artinya ini. Apa dianggap surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim. Bukan as-sirat. Itu dianggap salah? Betul, masih sama boleh. Masih sama. Boleh. Menggunakan menggunakan sa. Itu beda? Tidak ada beda. Itu 7 huruf. Nanti ada lagi yang membaca wadduha, ada yang wadduhe. Wadduha. Itu juga boleh. Itu apa? Wadduha. Itu
adat istiadat kaum namanya Huzail. Nama Huzail ada 3 adat bacaan. Seperti inna a'tainaka al-kautsar. Ya. Dia kalau huruf A diikut ta, dibaca nun. Seperti inna a'tainaka al-kautsar. Dibaca apa? Inna antainaka al-kautsar. Bukan a. Antaina. Itu adat namanya al-fahfahah atau al-istinta. Adat ini dari kaum Huzail. Siapa kaum Huzail? Kaum Huzail kaum Abdullah bin Mas'ud. Khusus Abdullah bin Mas'ud. Oke. Nah, tadi berkaitan dengan Abdullah bin Mas'ud itu setelah ada Quran yang tulisan dari Abdullah bin Mas'ud baru timbul masalah atau bagaimana? Bukan masalah mulai dari ini, masalah betul mulai dari fight Umar sama sahabat Nabi Muhammad. Itu yang baru mulai. Dibesarkan di zaman Utsman. Karena udah bacanya berbeda. Karena huruf 7 itu baru muncul karena banyak macam jenis, bukan Arab Hania. Saat Arab Hania, Islam masih di dalam Arab Hania, gak masalah seperti ini. Gak masalah. G atau mangga atau yoi atau seperti itu, gak masalah. Karena kita bersatu paham. Baru masuk jenis keluar Arab, muncul masalah ini. Jadi yang disebut dengan huruf itu sebenarnya apa ya, Syekh? Dialek atau apa? Ada yang bilang itu beda kaum dan adat dan istiadat. Jadi dialek, boleh dikatakan dialek? Boleh juga. Karena itu boleh. Saya diri sendiri boleh percaya bahwa itu beda dialek, beda lakna, beda aksen, beda lahga. Di nama bahasa Arab, lahga. Mungkin sama seperti kita nih di Jakarta nih ya. Kita di sekitar Pulau Jawa itu ada orang Jawa Tengah, ada orang Jawa Barat. Ya, Jawa Barat itu mungkin di Bandung kalau saya tahu ya. Orang Bandung itu tidak bisa bicara huruf F. Tidak bisa. Tidak bisa. Katanya. Jadi kalau mereka bilang, itu fitnah. Fitnah. Jadi kalau mereka mengucapkan F itu dengan huruf P. Berubah VB ke B. Nah, ya. Jadi kalau mereka bilang fitnah, jadi fitnah. Gitu. Macam ini. Allahu Akbar. Juga saya tertarik sama orang yang menjadi ini di Jawa. Berubah D ke T. Di mana? Di mana kamu? Di mana kamu? Oh, di mana? Di mana kamu? Di manamu? Dia. Saya itu bahasa baru atau dia? Saat itu. Bukan. Tapi kalau saya asli Indonesia, biasa. Paham ya? Paham. Itu masalah 7 huruf. Pada dasar tidak masalah. Tapi masalahnya, kamu dianggap orang asing dari bahasa Arab. Daerah Arab. Tapi di Arab Saudi sendiri memang sudah ada perbedaan atau variasi bacaan itu ya? Ada banyak. Sudah ada ya? Apalagi di luar Arab. Yang berbahasa Arab gitu ya? Maaf saudaraku, Indonesia ada beberapa bahasa. Kalau bahasa daerahnya di Indonesia kalau tidak salah berapa ya? Sukunya saja 250 suku. Ya, dan semuanya bahasa daerahnya banyak sekali. Banyak sekali. Aksen banyak. Saya pergi ke Jawa, beda dari Batam. Beda dari Kalimantan, beda gini. Dan kosakatanya beda juga. Tetapi begini sih. Bahasa Indonesia yang pemersatu bahasa Indonesia itu kosakatanya masih sedikit sekali kalau dihitung. Baru sekitar kurang lebih hanya 200.000 kata kosakata. Bahasa Inggris kira-kira 600.000 kosakata. Saya pernah baca bahasa Arab tidak bisa dibandingkan dengan bahasa Inggris, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Bahasa Arab Saudi 12 juta kata. Bukan 1 juta ya, 12 juta kata. 1.000 kata untuk senjata. Hanya untuk senjata. 1.000 kata. 1.000 kosakata. 1.000 kosakata untuk senjata. Mereka menghargai senjata. Zaman itu. Karena itu salah sebab yang membuat Allah menurun Al-Quran dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Karena bahasa itu luas. Nah, Syekh, sekarang tadi saya sudah baca mengenai 7 ahruf. Terus sekarang qiraah, Syekh. Qiraah itu perhasilan perbedaan 7 huruf.
perhasilan perbedaan 7 huruf. Ada perbedaan, ada 7 huruf, dia mengakibatkan memuncul qiraah. Jadi qiraah itu apa sebenarnya? Qiraah itu bacanya beda berdasar 7 huruf. Jadi maksudnya begini ya, mungkin ya, kan 7 ahruf atau 7 huruf. Mungkin satu ahruf ini dengan satu ahruf ini menimbulkan satu qiraah. Begitu ya, kalau tidak salah. Saya pernah baca begitu. Ya, atau mungkin beberapa ahruf menimbulkan satu qiraah, begitu. Ya, biar saya lebih jelas. Ya, ya. Pertemuan yang terakhir Muhammad dan Jibril menetapkan Al-Quran dengan bentuk niyah susun niyah yang terakhir. Ya. Bentuk yang terakhir itu yang dikumpul melalui Utsman. Karena semuanya berdasar pertemuan yang terakhir melalui Zaid. Pertemuan yang terakhir tidak semua 7 huruf. Tidak semua termasuk 7 huruf. Tidak. Karena itu terakhir. Zaman 7 huruf udah habis. Karena dia mau menajak banyak orang, jadi menggunakan bahasa dan aksan yang beda. Zamannya udah habis. Jadi dikumpul di zaman Utsman dengan bentuk yang terakhir. Zaman Utsman ada 7 huruf, ya, tapi tidak semua. Dan tidak menabaikan semua. Dan tidak mengambilkan semua. Jadi bacaan yang al-qiraat itu yang dianggap 14 qiraah. 14 ya? 14. Ada 4 yang tidak setuju ulama. Jadi menjauh 4. Ada 7 yang sepakat ulama udah ada. 7. Ada 3 yang ada binun, mungkin benar, mungkin salah. Jadi dianggap 10. 7 yang paling kuat, 3 yang mungkin gini, mungkin gitu, 4 yang menjauh tidak boleh. Termasuk yang dijauh, bacaan Al-Hasan Al-Basri. Ulama besar. Ulama besar. Bacaannya dijauh. Ulama kaleng-kaleng bukan, Sir? Ulama kaleng-kaleng bukan? Al-Basri? Bukan kaleng-kaleng ya? Bukan kaleng-kaleng. Al-Basri, terhormat. Iya. Terus? Al-qiraat dibangunkan berdasar 7 huruf. Karena bagaimana baca ni? Tapi bagi saya itu dia disempit. Maksud saya yang terkenal sekarang apa? Warsh, Hafs. Itu yang terkenal. Qalun. Qalun hatta di negara Libya. Tapi yang terkenal ditulis di dalam Al-Quran Hafs an Asim. Kalau di Mesir apa sih? Hafs an Asim. Terkenal Hafs an Asim. Pertanyaan saya. Jadi kan tadi saya bilang ada guru-guru atau imam-imam yang qiraat ini ya. Dalam qiraat ini ada 10 kalau nggak salah ya. Iya. Yang sudah disetujui semua lah. Pertanyaannya, dari 10 imam-imam qiraat ini semuanya kan tersambung sampai ke Rasulullah kan? Pasti. Karena harus. Yang penting kan itu. Al-qiraat beda dengan hafal Al-Quran. Tapi maksud saya, Al-qiraat dicipta pada abad 400 sesudah hijrah. Ditulis menjadi ilmu, dicatat pada abad 4. Jadi Al-qiraat harus kita membedakan Al-qiraat dan Al-Quran. Karena Al-Quran harus disambung sama asalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus disambung. Tapi Al-qiraat tidak. Al-qiraat tidak. Al-qiraat ilmu dicatat pada abad 4 sesudah hijrah. Di zaman jauh. Tapi maksud saya itu yang paling terkenal di seluruh umat Islam saat ini itu riwayat Hafs an Asim. Jadi itu yang harus dipercaya dan ikut. Gak usah kita mencabangkan kita, mensesat kita. Gak usah, kenapa? Pada dasar itu tidak penting. Baca 1, baca 2, itu tidak penting. Ya maksud saya, kan dari Rasulullah nih turun misalnya ada yang melalui Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu, kemudian ada yang melalui Abdullah ibnu Mas'ud. Nanti di bawahnya mereka kan ada yang pengikut-pengikutnya nih. Tetapi kan maksud saya, perbedaan-perbedaan di antara pengikut-pengikut ini, kalau kita telusuri ke atas, ketemu dengan guru-guru mereka, kan nanti ketemunya dengan Rasulullah lagi. Ketemu sama bacaan atau Al-Quran. Iya. Bacaan atau Al-Quran beda.
Karena baca itu ada banyak cabang. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dengan 7 huruf ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan 7 huruf ya. Disebutkan. Buktinya Mushaf Abdullah bin Mas'ud. Masuk di Mushaf Abdullah bin Mas'ud 7 huruf. Ya. Jadi akhirnya sampai sambung sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaca. Ya betul. Ya, itu maksud saya itu. Ya betul. Baca. Tapi al-qiraat yang menjadi 7 yang menjadi ini ijtihad ulama. Ditulis di syarat ilmu qiraat pada abad 4. Itu intinya. Tapi apakah pernah Muhammad membaca dengan secara ini? Ya. Tapi kan, tadi yang saya bilang ya, pada waktu Rasulullah berdakwah kepada suku tertentu, dia menggunakan bacaan yang mirip dengan suku itu. Betul. Itu tetapi pada waktu akhir, ketika pertemuan dengan Malaikat Jibril alaihissalam, itu sudah habis masanya. Sudah habis. Kumpul di zaman Utsman. Baru sadar bahwa ada masalah. Dan dia orang Arab paham. Paham itu bahasa kita. Khusus. Bukan orang asing. Orang asing akan tersesat kalau masuk bahasa Arab. Jadi bukan hikmahnya bahasa Arab hanya Al-Quran. Hikmahnya kurikulum. Bahasa Indonesia tidak bisa bahasa Arab. Tapi dia percaya apa? Percaya kurikulum. Jadi mukjizat Al-Quran diisinya bukan hanya bahasa. Bahasa di zaman. Udah. Bahasa di zaman dan kaum ini. Biar mempercaya mereka. Mereka meyakinkan mereka. Udah zamannya yang tinggal apa? Mukjizat Al-Quran di dalam kurikulum perintahan dan larangan. Benar, salah. Salah benar adalah apa? Adalah kurikulum sempurna. Jadi yang saya tangkap nih ya dari pembicaraan kita sih. Jadi sebenarnya apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan dengan bahasa kaumnya pada saat itu awal-awal, terus kemudian baru istilahnya distandarisasi dengan bahasa Arab Quraisy. Ya betul. Gitu ya. Betul. Nah, yang penting adalah jumlah surahnya sama 114 surah. Betul kan? Betul. Jumlah ayatnya juga sama. Dan pada dasar tidak ada beda. Ya. Jumlah ayatnya juga sama, hanya mungkin penomorannya. Tetapi Syekh, kalau yang di belakang saya. Ini ada misalnya sama-sama tadi kan saya bilang Protestan, Katolik, Ortodok, Ethiopia. Sama-sama di Protestan, sama Protestan nih. Nanti ada Bible versi KJV, ada NIV, ada ESV, ada RSV, version semua. Jadi contoh begini, misalnya yang di KJV jumlah ayatnya lebih banyak daripada yang RSV. Karena yang di KJV ada ayat, tetapi yang di versi lain yang RSV dibuang. Saya ada tanya. Bagaimana mereka percaya kalau apa namanya seperti ini? Jadi bagaimana mereka percaya? Ya, jadi contoh begini. Iya. Misalnya ini adalah misalnya KJV ya. Ini KJV misalnya. Di sini NIV. Ini terjemahannya memang sudah cukup lama. Ini diterbitkan tahun 1611. Ya, abad ke-17 berarti kan. Kalau ini ini baru nih. Ini belum lama nih. Ada yang ini menerjemahkan dari manuskrip yang paling tua. Manuskrip yang paling tua ada ayat yang di sini tidak ada gitu. Nah, yang di sini mengumpulkan ayat-ayat itu dari manuskrip yang sudah lebih muda. Nah, jadi di sini ada ayat-ayat yang misalnya ditambahkan diri sendiri. Ya, atau disisipkan. La ilaha illallah. Jadi masuk di sini. Jadi ada ayat di sini, tapi di sini tidak ada. Karena di sini mengambil dari manuskrip yang lebih tua. Gitu, misalnya. Itu sifat mereka. Nah, kalau di Quran ada tidak begitu? Tidak ada kan? Tidak ada. Di Quran kan semua ayat yang ada di dalam Quran itu kan semuanya sifatnya orang banyak mengetahui. Ya kan? Hadis-hadisnya mutawatir tentang ayat-ayat itu gitu. Maka itulah yang dimasukkan ke dalam mushaf gitu. Bedanya seperti itu sih. Ya Allah. Saya berterima kasih upaya Anda. Berusaha Anda semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kondisi seperti ini. Ya betul. Beda dari Quran kita. Allahu Akbar. Allahumma lakal hamd. Ya silahkan. Silahkan. Baik. Nah, sudah cukup waktunya nih saya. Sudah habis waktunya. Nanti kapan-kapan kita belajar ini lagi saya ya. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan dari Syekh Ridho ya mengenai 7 ahruf dan qiraah. Mudah-mudahan
perbincangan kita bermanfaat ya, Ya buat para penonton. Amin ya Rabbal Nah, sebentar lagi kita mau buka puasa, jadi kita cukupkan sampai di sini. Iya, cukup. Mudah-mudahan para pemirsa bisa melaksanakan buka puasa dengan mudah dan dilancarkan ya. Dan juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau HIT Jakarta, dan konfirmasi bisa ke 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Insya Allah selama bulan Ramadan ya, Syekh. Insya Allah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Syekh. Terima kasih. Alhamdulillah.